Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita membaca dari Injil Lukas bab 14 dengan judul perikop Siapa yang harus diundang. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau di Jogja itu ada kebiasaannya, kalau orang setelah nyumbang, ada hajatan tuh datang menyumbang ya. Udah nyumbang terus besoknya atau beberapa hari berikutnya diberi namanya uli-uli ya, uli-uli ya. Artinya sebagai balas kebaikan. Kalau kita datang, yang biasanya ada tonjoan namanya. Tonjoan tuh kita diberi sesuatu supaya kita datang menyumbang. Misalnya ada orang perkawinan ya, terus kita didatangi, kita dikasih namanya tonjoan ya. Wah, artinya itu tonjoan itu hadiah gitu loh, atau besean atau bingkisan kecil, itu namanya tonjoan ya, supaya datang ke perkawinan lalu nyumbang. Setelah nyumbang nanti dikembalikan lagi, namanya uli-uli ya, kalau nggak salah ya. Uli-uli itu ya seperti ya hadiah ya, karena sudah datang menyumbang lalu dikasih uli-uli. Kalau saya salah, saya bukan ahli budaya ya, jadi kalau saya salah tolong dikoreksi. Ya itu seperti itu namanya membalas jasa. Kalau kita mengundang saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga, tetangga yang kaya, mereka akan membalasnya ya, dengan mengundang engkau pula ya, memberikannya balas jasa dan sebagainya ya. Jadi engkau sudah mendapatkan upahmu, sudah mendapatkan balasnya. Tetapi kalau mau mengundang, undanglah orang-orang yang tidak mampu membalas kebaikan kita. Orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta, dan sebagainya ya. Seperti ini contohnya nih. Ini kan sebelumnya orang-orang Farisi ya, tetapi ini sudah diganti orang-orang yang miskin, yang tidak dianggap, tidak masuk perhitungan, nggak masuk hitungan. Orang-orang miskin, ini undanglah mereka semua itu, karena mereka pasti tidak akan bisa membalas kebaikanmu. Nanti setelah kita mati, kita akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Itu dia. Jadi yakinkanlah bahwa kita tidak akan kehilangan upah kita atau kebaikan kita yang sudah kita lakukan. Itu nanti akan mendapatkan balasnya di dunia nanti, bukan di dunia sekarang. Yang mungkin di dunia sekarang juga ada berkat-berkat dari Tuhan ya, tapi yang nanti di dunia nanti setelah kita mati juga kita tidak akan kehilangan apa yang sudah kita lakukan ya, balasnya ya. Ya itulah ya, seperti hukum karma ya, tapi karma yang baik ya. Jadi jangan pernah menyesal, jangan pernah ragu-ragu mengundang orang-orang yang tidak mampu ya. Ya bukan berarti kita tidak boleh mengundang orang-orang yang kaya ya, semua kita undang ya, intinya semua kita undang ya. Dan kita tidak mengharapkan balas jasa, sebab nanti kita pun akan ditolong ya. Artinya kalau kita ditolong orang, kita tidak harus membalas jasa kepada orang itu. Kita membalasnya dengan menolong orang lain lagi yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, seperti itu. Ini seperti karma ya.
kita ditolong lalu kita menolong orang lain lagi ya. Itu sudah cukup juga ya. Jadi kita tidak harus menolong orang yang menolong kita ya. Kita membalasnya dengan menolong orang lain juga yang membutuhkan ya. Bagi saudara yang ingin berbagi penjelasan, boleh juga ditulis di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.